Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, Anda semua santri SMP Muhammadiyah Imam Syuhada kelas 9 kembali kita berjumpa dalam pelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini insyaallah Ustaz akan menyampaikan pelajaran ketiga ad-darsu ats-tsalitsu al-maudhu' dengan judul at-talibu an-nasyid, murid yang rajin. Seperti biasa insyaallah kita akan menyampaikan berkenaan dengan al-mufradat, kosakata yang ada di pelajaran ketiga. Kemudian kita akan menyampaikan tentang al-qiraah, bacaan yang ada di pelajaran ketiga, dan juga kita akan pelajari juga tentang al-qaidah, kaidah-kaidah yang ada di pelajaran ketiga. Baiklah, sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman ke-39, 39. Ad-darsu ats-tsalitsu, pelajaran ketiga. Al-maudhu' at-talibu an-nasyitu, murid yang rajin. Al-mufradat, kosakata. Isma' wa raddid, dengar dan ulangilah. Silahkan kalian siapkan pensil kalian, bisa kalian berikan coret-coret untuk mengingat kosakata apa saja yang ada di pelajaran ketiga. Kita mulai ya. Yadrusu, belajar. Yasma'u, mendengarkan. Yaktubu, menulis. Yaqra'u, membaca. Yata'allamu, belajar. Sama dengan yadrusu ya. Yadrusu, yata'allamu berarti belajar. Yarkabu, mengendarai. Yastaikidu, bangun tidur. Yusolli, sholat. Nah, itu tadi al-mufradat yang ada di pelajaran ketiga. Silahkan kalian hafalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita akan menuju yang berikutnya tentang al-qiraah, bacaan yang ada di pelajaran ketiga. Kalian bisa membuka di halaman 41, 41 al-maudhu' at-talibun nasyid, murid yang rajin. Ustaz besarkan gambarnya, kita baca ya, dan kalian siapkan. Ustaz mengingatkan kembali, kalian bisa menyiapkan pensil kalian untuk memberikan coretan kosakata yang sekiranya sulit untuk kalian hafalkan. Kita mulai. At-talibu an-nasyitu, murid yang rajin. Aliyun talibun nasyitun, Ali murid yang rajin. Ali murid rajin. Huwa yadrusu, dia belajar. Fil madrasati, di sekolah. Al-mutawassitati, menengah. Lil Muhammadiyah, Surabaya. Yastaikidu minan naumi, dia bangun, maksudnya Ali, dia bangun. Minan naumi, dari tidurnya. Fis sa'ati tsalitsati, pada
jam 3. Tsumma kemudian yusollit tahajjuda, kemudian dia sholat tahajud. Tsumma yaqra'ul qur'ana, kemudian dia membaca Al-Qur'an. Tsumma yusolli subha, kemudian dia sholat subuh fil masjidi, di masjid, jama'atan, berjamaah. Wa ba'dahu, dan setelah itu yata'allamu durusahu, dia belajar atau mempelajari durusahu, pelajarannya. Yadhabu aliyun, pergi Ali atau Ali pergi, ilal madrasah, ke sekolah, fis sa'ati, pada jam as-sadisah 6. Huwa yarkabud darajata, dia mengendarai ad-darajah, sepeda. Baituhu qaribun, rumahnya dekat, minal madrasati, dari sekolahan. Huwa yadrusu fil madrasati jayyidan, huwa, dia, yadrusu, belajar, fil madrasati, di sekolah, jayyidan, dengan baik. Wa yarji'u, dan kembali, dia pulang atau dia kembali, minal madrasati, dari sekolah, fis sa'ati, pada jam ats-tsaniyati, jam 12. Fis sa'ati ats-tsaniyati, pada jam 2, naharon, siang. Fis sa'ati ats-tsaniyati naharon, pada jam 2 siang. Demikian tadi nggih, santri semuanya, ananda semuanya, bacaan atau al-qiraah yang ada di pelajaran ketiga. Kemudian Ustaz lanjutkan ke berikutnya, yakni tentang al-qaidah, kaidah yang ada di pelajaran ketiga. Pada pelajaran ketiga ini kita insyaallah akan mempelajari tentang fi'lul mudhari, kata kerja mudhari yang sedang atau akan terjadi. Kita bisa baca nggih penjelasannya sambil kita fahami bersama. Yang pertama, fi'il artinya kata kerja, sedangkan mudhari artinya sedang atau akan terjadi. Jadi yang dimaksud dengan fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan dilaksanakan, sedang atau akan dilaksanakan. Kalau pelajaran yang kemarin kita mempelajari tentang fi'lul madhi atau kata kerja lampau, sudah terjadi, sudah dilakukan. Nah, kalau yang ini sedang atau akan dilaksanakan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah present dan future tense. Ciri-ciri fi'il mudhari selalu diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah yang menandakan kalau itu adalah fi'il mudhari. Apa saja hurufnya? Ada 4. Yang pertama ada huruf ya, huruf ta, huruf hamzah alif, dan huruf nun. Sebagaimana contoh berikut. Ada yadhabu. Nah, ini ada huruf mudhara'ahnya, ya. Kemudian ada tarji'u. Nah, huruf mudhara'ahnya ta. Tadrusina, huruf mudhara'ahnya ta. Aktubu, huruf mudhara'ahnya hamzah. Naqra'u, huruf mudhara'ahnya nun. Nah, ada yang ya, ada yang ta, 2, ada yang hamzah, ada yang nun. Nah, ini menandakan tanda huruf
mudharaah dalam kata tersebut. Nah, kita bisa memberikan atau sebagai tanda begitu nggih, beberapa kata yang diawali dengan ya, ta, hamzah, nun adalah salah satu tanda dari huruf-huruf mudharaah yang akan kita sebut selanjutnya. Kata tersebut kata atau kata kerja sedang atau akan dilaksanakan, fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga perlu kita pahami, bentuk perubahan fi'il mudhari' sebenarnya ada 14 bentuk sesuai dengan jumlah isim dhamir dalam bahasa Arab. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini kita pelajari 6 macam perubahan. 6 perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, tadi kita sudah lihat nggih tanda-tanda atau tanda atau salah satu huruf mudharaah di atas. Nah, kita berikan keterangan yadhabu. Nah, yang diawali dengan huruf ya atau yadhabu tanda mudharaah ya, itu adalah fi'il mudhari' untuk dia laki-laki. Karena dhahaba artinya pergi, dia laki-laki sedang atau akan pergi. Kemudian kalau diubah menjadi tadhabu dengan tanda huruf mudharaahnya ta, tadhabu, maka dia perempuan sedang atau akan pergi. Tadhabu yang kedua bisa juga kamu laki-laki sedang atau akan pergi. Tadhabina, ini kamu perempuan sedang atau akan pergi. Ini huruf mudharaahnya sama ya, ta. Ini belakangnya agak beda. Kemudian adhabu, ana adhabu, saya sedang atau akan pergi. Nadhabu, kami sedang atau akan pergi. Ini dhamir apa? Dhamirnya ya isim dhamirnya huwa yadhabu, hiya tadhabu, anta tadhabu, anti tadhabina, ana adhabu, nahnu nadhabu. Itu tentang fi'lul mudhari', kata kerja untuk menunjukkan waktu sedang atau akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh nggih. Jadi yang kita pelajari dalam keterangan ini disebutkan ada 14 bentuk perubahan. Namun pada kesempatan kali ini yang Ustadz sampaikan adalah atau yang kita pelajari dalam pelajaran ketiga ini ada 6 perubahan. 14, namun kita baru mempelajari 6. Apa saja? Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu, untuk 6 isim dhamir ini. Nah, saya bisa melihat ya, ketika huwa maka fi'il mudhari'nya contohnya yadhabu, dia pergi. Huwa kan dia laki-laki, dia laki-laki pergi. Yarji'u, kembali, berarti dia laki-laki kembali. Yadrusu, dia laki-laki belajar. Yaqra'u, dia laki-laki membaca. Yaktubu, dia laki-laki menulis. Nah, untuk huwa maka huruf mudharaahnya ya di depan, ya. Berubahnya seperti itu. Kemudian hiya ada tambahan tadhabu, tarji'u, tadrusu, taqra'u, taktubu. Sama artinya kata kerjanya, pergi, kembali. Namun siapa yang pergi, siapa yang kembali, siapa yang belajar, kembali ke iya. Dan tandanya apa? Ta di depan ini. Dia perempuan pergi, dia perempuan kembali, dia perempuan belajar, dan seterusnya. Begitu juga dengan anta. Anta tadhabu, anta tarji'u, anta tadrusu, anta taqra'u, anta taktubu. Begitu juga dengan anti. Anti tadhabina, anti tarji'ina,
anti tadrisina, anti taqra'ina, anti taktubina. Dengan nahnu, ana sama, ana adhabu, ana arji'u, ana adrusu, ana aqra'u, ana aktubu. Yang nahnu, ana saya, nahnu kita. Nahnu nadhabu, nahnu narji'u, nahnu nadrusu, nahnu naqra'u, nahnu naktubu. Kami pergi, kami kembali, kami belajar. Ini juga saya pergi, saya kembali, saya belajar. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya, bisa laki-laki bisa perempuan, nahnu kami, bisa laki-laki bisa perempuan. Kemudian kata kerjanya akan sama, mengikuti sesuai dengan artinya. Namun setiap huruf mudhari'ah yang menjadi tanda fi'il mudhari itu menunjukkan dhamirnya, yang melakukan siapa. Kalau ya yadhabu, dia melakukan yang pergi, huwa atau dia laki-laki. Kalau tadhabu, yang pergi siapa? Dia perempuan. Kalau tadhabu yang kedua, siapa yang pergi? Kamu laki-laki. Kalau tadhabina, siapa yang pergi? Anti, kamu perempuan. Kalau adhabu, siapa yang pergi? Ana, saya. Kalau pakai nadhabu, siapa yang pergi? Nahnu atau kami. Itu tadi nggih, Anda semuanya. Penjelasan sekilas tentang fi'lul mudhari'. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Kalian bisa coba contoh-contoh yang ada di buku paket. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam belajar, memberikan kita kemudahan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, serta memberikan kita al-istiqamah. Saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.